saya memang nggak malas minum obat. Aduh, padahal dalam Islam itu berusaha itu hukumnya wajib. Dan kalau sudah diberi ahlinya obat, ya itu mesti dimakan. Aturan-aturan yang dipakai, ya itu mesti dilaksanakan. Walaupun itu usaha dan yang menyembuhkan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sekarang Gimana rasanya? ini keluhan saya nih dok, terasa sakit pinggang sebelah kanan. Kalau saya bekerja terlalu capek, otomatis ginjal saya ini terasa sakit. Sudah berapa lama nih? Sakit yang ini sekarang berapa hari? Sekarang ini sudah 2 bulan. 2 bulan. Sebelumnya bagaimana dulu ceritanya itu? Begini dok, awalnya dari tahun 80. Tahun 80. Saya sering sakit gigi dan sakit tenggorokan. Sakit gigi dan sakit tenggorokan. Terus? Ya kenapa saya bisa sakit ginjal? Ya begini ya Bu ya. Sebenarnya mulut kita ini, hidung kita, mata kita, kulit kita itu adalah pintu-pintu masuk terobosan dari kuman-kuman ya. Jadi kalau ibu sakit gigi mesti segera berobat. Sebenarnya dalam program gigi ini ya Bu ya, itu bagian kedokteran gigi itu menganjurkan sakit apa sehat itu gigi mesti diawasin oleh dokter. Malah di agama itu kalau kita baca hadis Rasulullah ya itu hampir 120 hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah itu memakai siwak ya, jadi membersihkan. Itu beliau itu dalam sejarahnya memakai siwak itu setiap mau sholat. Padahal orang Islam itu beliau juga memberi contoh setiap mau uduk kita mesti kumur-kumur juga. Masa kini sebetulnya memang sudah mestinya kita mempertahankan gigi itu dalam keadaan sehat. Jadi kalau gigi kita sakit, itu kuman itu bisa bertengger di sana dia, di tempat yang sakit. Lama-lama bisa-bisa saraf gigi kita itu tidak lagi mempunyai resepsi tempat-tempat untuk menangkap rasa. Jadi bisa-bisa hilang rasa saraf gigi. Kalau sudah hilang rasa, dia busuk gigi kita, nggak ada terasa lagi. Ada jenis ini belakang ini juga orang menghebohkan itu jenis kuman namanya Streptococcus tipe A itu ya. Itu dia di samping kumannya sendiri, dia juga melepas racun. Racunnya inilah yang dikirimnya. Kalau ibu tadi bertanya, kenapa saya sakit gigi dan pilek, kok bisa ginjalnya yang rusak? Ya, jadi ternyata dia kirim mungkin kumannya sendiri, juga mungkin racunnya dia kirim ke ginjal, maka infeksilah ginjalnya. Di samping itu, waktu dulu itu tahun 80 itu sesudah sakit gigi, sakit tenggorokan, sakit ginjalnya, apalagi keluhan yang ibu punyai waktu itu? Apa ada panas tinggi? Panas tinggi. Buang air kecilnya bagaimana? Buang air kecilnya lancar, terasa sakitnya sedikit rasa sakit ya. Pinggang pegal, panas. Kemudian warna, berubah nggak warna air seninya? Keruh iya. Keruh ini
menunjukkan bahwa saluran ginjal itu yang infeksi. Kalau itu gambarannya panas tinggi, kemudian buang air kecilnya jadi merah, itu jaringan ginjalnya sendiri yang rusak. Nah, ya. Di samping itu sesudah tahun 80 kejadiannya bagaimana terus? Tahun 82 saya dilakukan ronsen BNO. Ronsen. Di sana dokter menyatakan kalau ginjal saya yang sebelah kiri terdapat batu. Oh, jadi di samping infeksi ada batu. Ya, begini, sebetulnya ginjal kita ini ada dua ya. Di antara fungsinya itu adalah membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi kalau di dalam badan ini sudah ada pengolahan ya, pengolahan protein, pengolahan karbohidrat, fat, itu sisa-sisa yang sampah itu dibuang. Pembuangan itu dari ginjal, dari usus melalui buang air besar, dari keringat, dan itulah yang inti dari liver, bisa juga dibuang di nekralisir, dibuang dari usus. Nah, jadi teorinya kalau sisa dari pengolahan bahan ini ada yang berupa kristal. Itu kristalnya bisa berupa kalsium, fosfor, oksalat, fosfat ya, dan kemudian asam urat dan sebagainya. Itu dibuang, normal itu dibuang melalui ginjal. Kalau orang yang tidak punya bakat, itu kristal itu larut, jadi halus dia, terlepas, terurai dia, maka dibuang, lancar buang air besar. Kebetulan ibu ini ada infeksi, maka kristal-kristal itu karena ada kuman ini menyatu dia. Ya, kalau dilihat di mikroskop itu kristal itu halus sekali, bisa dilihat dengan mikroskop saja. Kalau dengan pemeriksaan mata telanjang itu nggak kelihatan itu. Nah, kemudian kristal yang halus ini satu dengan lain, dindingnya itu menyatu, dibantu oleh si kuman ini. Nah, dari itu cocoklah ibu itu mulai dengan ada infeksi, kristal-kristal yang kita buang normal itu menyatu menjadi batu. Sesudah ditemukan batu, selanjutnya bagaimana waktu itu? Tahun 83 saya di opname lagi dok, diobati dengan dokter, minum obat juga saya rutin. Nah setelah, karena saya udah bosan kali dok ya, karena belum juga ada perubahan, saya memang nggak malas minum obat. Aduh, padahal dalam Islam itu berusaha itu hukumnya wajib, dan kalau sudah diberi ahlinya obat ya itu mesti dimakan, aturan-aturan yang dipakai ya itu mesti dilaksanakan, walaupun itu usaha dan yang menyembuhkan Allah. Kan Allah menyatakan wa iza maritu wa yasfin. Kita nggak boleh cuma doa saja, nggak boleh meremehkan ya. Jadi obat itu kalau sudah diberikan mesti dimakan. Nah, ini akibatnya, jadi mestinya sudah tuntas sembuh, itu berlanjut batunya bisa tambah besar. Nah, selanjutnya sudah tahun 82 itu, tahun 87 saya kembali lagi di ronsen. Ternyata dokter menyatakan kalau ginjal saya yang sebelah kiri tidak berfungsi lagi. oh jadi batunya tetap ada, ginjalnya pun sudah rusak, infeksi. sudah terinfeksi, sudah bonyok begitulah. Iya. Terus dipukul pinggangnya sakit. Nah, itu salah satu tanda bahwa infeksi ginjalnya itu kalau dipukul kayak rasa bisul di belakang itu, di dalam itu. Sesudah itu bagaimana anjuran dokter itu? Anjurannya ginjal saya yang sudah rusak itu harus dibuang. Akhirnya dioperasi dok tahun 87.
Dan Ibu rela waktu itu ya? Ya, waktu itu saya rela karena keadaan saya sudah lemah. Lemah sekali. Iya. Sudah dipersiapkan, waktu itu dipersiapkan untuk operasi. Dipersiapkan, Dok. Kenapa Ibu bilang lemah? Karena panas saya tidak pernah turun, Dok. Oh, tidak pernah turun. Ya memang kalau kita panas terus, energinya terbuang, tidak jadi tenaga, tapi terbuang begitu saja kalau infeksi itu. Jadi tambah hari tambah lemas. Apalagi kalau ginjalnya terinfeksi, dia bisa mempengaruhi fabrik darah. Waktu itu darahnya bagaimana? Darahnya rendah, Dok. Jadi rendah. Iya. Ya itu jalan cerita itu memang sesuai itu. Jadi kontak dia. Nah, waktu itu dikasih tahu alasannya kenapa dia operasi, bagaimana akibatnya kalau tidak dioperasi. Iya, dikasih tahu, Dok. Ya, jadi biasanya kalau sudah satu terinfeksi, ini solidaritas antara dua ginjal ini tinggi sekali, ya. Iya. Kalau satu infeksi, yang lain ikut-ikut infeksi. Padahal kalau satu dibuang, yang satu sanggup mempertahankan fungsi kita, walaupun tidak 100%. Jadi tahun 87, Ibu ginjalnya diangkat, Iya. infeksi dan batunya diambil, dan jadi perlu saya ingatkan, Ibu ini jadi sudah berbakat batu. Iya. Dia berbakat batu, jadi tidak boleh infeksi lagi, nanti bisa tambah besar lagi batunya. Dan sekarang Ibu datang dengan keluhan yang hampir mirip dengan seperti dulu enggak? Mirip, Dok. Nah, sudah diperiksakan lagi sekarang. Ya, waktu bulan kemarin setelah saya ronsen, dokter menyatakan kalau ginjal saya yang sebelah kanan terdapat batu lagi. Berapa besar katanya? Masih kecil, Dok. Masih kecil. Nah, jadi saya kira hari ini kalau Ibu datang ke sini itu bisa saya anjurkan lah ya. Kalau masa lalu itu seperti pemeliharaan gigi itu sudah Ibu tahu, jangan sampai terinfeksi. Nah, ini sekarang karena Ibu sudah tinggal satu ginjalnya, masih kerja kan? Masih kerja. Kalau kerja itu barangkali nanti kita bikin surat lah supaya tidak full lagi ya. Sebaiknya kerjanya ya tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Jadi sifatnya administrasi yang kalau angkat-angkat berat sudah tidak baik lagi, apalagi olahraga misalnya, olahraga prestasi. Tapi gerak badan itu masih perlu ya, jangan sampai lemah badannya.